Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar terkait konsep caring dalam keperawatan ya. Oke. Jadi caring itu apa sih? Menurut Meyerhoff, caring itu adalah suatu proses yang berorientasi pada tujuan untuk membantu orang lain bertumbuh dan mengaktualisasikan diri. Nah, Meyerhoff juga memperkenalkan sifat-sifat caring seperti sabar, jujur, rendah hati, dan lain-lain. Jadi poinnya atau basicnya adalah pada saat melakukan perawatan, kita sebagai perawat itu harus caring. Karena kenapa? Nilai-nilai caring itu ada semua. Dari kejujuran, ya, empati, simpati, rendah hati, kesabaran, dan lain-lain. Ya, itu menurut Meyerhoff. Sedangkan menurut Sobel, caring itu adalah bentuk rasa peduli, hormat, dan menghargai orang lain. Jadi memberikan perhatian terkait apa yang dia suka, bagaimana caranya eh, seseorang itu berpikir, bertindak sesuai dengan perasaan. Jadi teman-teman misalnya nanti di rumah sakit praktek ketemu dengan pasien ya. Jadi memposisikan pasien itu seperti kita, yang dimana dia butuh perhatian, dia butuh perawatan yang profesional tentunya, ya, tidak suka dibentak-bentak dan lain-lain. Ya, jadi kita harus memanusiakan manusia, ya. Dengan melakukan perawatan, makanya kita harus menggunakan feel, ya, perasaan kita, ya, heart, menggunakan hati, ya. Makanya itulah bedanya antara perawat dengan dokter, yaitu cure dan care atau curing and caring ya. Dokter hanya bertugas untuk mendiagnosis penyakit, mengobati, sedangkan kita merawat. Nah, jadi poin besarnya sebenarnya bukan di dokternya tapi perawatannya. Dokter mau ngasih obat tapi perawatannya tidak salah, pasien tidak akan sembuh ya. Oke. Ini adalah definisi caring beberapa terkait nilai-nilai yang dimiliki SSO dan motivasi melakukan sesuatu untuk memberikan asuhan fisik, perhatian, emosi, sambil meningkatkan rasa aman dan keselamatan pasien. Terus kondisi yang sangat diperlukan dan dirasakan bila mengalami penderitaan mental dan duka serta tidak berdaya ini menurut Prayetni ya. Jadi caring itu hampir meliputi semua ya, meliputi semua. Dijadikan dalam satu kata yaitu caring. Nah, ini menurut Roach ya, pada tahun 1992 ada 5 C untuk sifat-sifat caring. Ada compassion, competence, confidence, conscience, dan komitmen. Pertama compassion, yaitu rasa kasihan ya. Kasihan. Kita misalkan lihat pasien tergeletak, tak berdaya, lemas kayak gitu. Harusnya kita ada rasa empati di situ. Rasa empati karena kita sebagai perawat ya harus bisa merasakan apa yang dirasakan pasien. Dia rasa kasihan. Ya. Terus kedua, kompetens atau kemampuan. Oke, ketika kita sudah merasakan empati ke pasien, apa yang harus Anda lakukan sebagai perawat? Ya bagaimana caranya mengurangi, meminimalisir atau menghilangkan rasa sakit yang diderita pasien. Caranya dengan apa? Ya dengan kemampuan kalian. Ya, perawatannya apa saja nih? Untuk perawat, misalnya ketika dia nyeri, apa yang harus dilakukan? Ya, itu kan melatih kemampuan kalian sejauh mana. Terus yang ketiga, confidence, kepercayaan. Teman-teman udah tahu, teman-teman udah ada empati, teman-teman sudah mampu melakukan, tapi teman-teman tidak percaya diri. Ya, kalau tidak percaya diri, pasti nanti akan ngeblank pada saat melakukan perawatan. Akhirnya apa? Tremor. Akhirnya apa? Yang seharusnya dilakukan kompres dulu, akhirnya disuntik dulu dan lain-lain. Akhirnya apa? Tidak sesuai dengan SOP. Karena kenapa? Tidak pede, ya, tidak pede. Terus yang keempat, conscience, hati nurani. Ya, hati nurani. Teman-teman sudah punya rasa empati, sudah memiliki kemampuan, sudah memiliki rasa percaya diri. Sekarang hati nurani teman-teman kayak gimana? Ya, ada beberapa perawat misalnya ketika misalnya dia tahu obatnya itu antibiotik yang ketika masuk ke pembuluh darah vena nyeri rasanya, langsung langsung masukkan sekali suntik, nggak pelan-pelan, nggak ada rasa. Hati nuraninya di mana? Dia tidak bisa memanusiakan manusia, dia tidak bisa merasakan apa yang dirasakan pasien, dia tidak bisa menjadi seperti apa yang
pasien alami. Nah, perawat itu kan harus bisa situasional ya. Ketika misalkan pasiennya lagi demam, kita harus bisa, oh kalau orang demam itu seperti ini. Nggak boleh seperti ini karena kenapa? Teman-teman sudah memiliki kemampuan, sudah bisa membayangkan kalau orang demam seperti ini rasanya, begini, begini dan begini. Ya teman-teman harus bisa ada feel-nya di situ. Terus yang terakhir adalah komitmen, tanggung jawab. Tanggung jawabnya gimana? Ketika teman-teman dipercayakan untuk memegang pasien si A, ya bagaimanapun caranya, pasien A itu harus teman-teman rawat sampai dia pulang, sampai dia sembuh. Tanggung jawab teman-teman. Ketika ada apa-apa ya teman-teman yang bertanggung jawab. Itu pasien saya, kemarin saya kasih ini. Jadi ya, kalau jadi kesembuhan pasien itu adalah tanggung jawab kita sebagai perawat ya, dan dokter tentunya. Nah ini menurut Watson ya, pakar teori eh, terkait asumsi dasar science of caring ya. Jadi caring itu adalah teori yang dikemukakan oleh Watson ya, pakar keperawatan. Ini perjalanannya pertama caring itu dapat dilakukan dan dipraktekkan hanya secara interpersonal. Caring terlaksana oleh faktor-faktor kuratif dengan hasil kepuasan terhadap kebutuhan manusia. Caring yang efektif akan meningkatkan kesehatan per individu dan keluarga. Terus respon caring menerima seseorang bukan saja keadaan keadaan saat ini, tapi kemungkinan akan menjadi apa ia nanti. Jadi lingkungan yang bersifat caring menjanjikan pengembangan potensi, memberikan keleluasan, memilih kegiatan yang terbaik bagi diri seseorang dalam waktu yang telah ditentukan. Praktek caring mengintegrasikan pengetahuan biofisikal perilaku manusia untuk meningkatkan kesehatan dan untuk membantu yang sakit. Praktik caring merupakan pusat keperawatan ya. Jadi caring itu meliputi semua bio, psiko, sosio, spiritual hingga environmental atau lingkungan ya. Pasien dapat obat, dapat perawatan tapi lingkungannya tidak memadai. Lingkungannya misalnya pengap, panas, membuat pasien stres itu juga sembuhnya akan lama ya. Jadi emang tubuh kita itu sudah diciptakan sangat sempurna ya. Ketika misalnya kita bahagia, kita mengeluarkan hormon-hormon kebahagiaan, endorfin, morfin, serotonin dan lain-lain. Ketika misalnya kita stres juga mengeluarkan hormon-hormon yang dapat merusak tubuh. Makanya kenapa banyak orang mengatakan kalau orang sering ketawa itu awet muda, kulitnya kencang ya. Karena kenapa? Hormon-hormon kebahagiaan itu keluar. Begitupun orang stres. Kenapa orang stres itu dia juga dapat merusak tubuh. Makanya orang stres rambutnya rontok, makanya kelihatan tua ya, keriput dan lain-lain karena kolagennya berkurang dan lain-lain karena itu tadi. Jadi kita tubuh kita tuh harus balancing ya, kelebihan nggak baik, kekurangan juga nggak baik. Oke, ini terkait teori keperawatan lagi tentang caring ini menurut Leininger ya, caring itu penting untuk tumbuh kembang dan kelangsungan hidup manusia. Karena caring berfungsi untuk memperbaiki atau meningkatkan kondisi dan cara hidup manusia yang menekankan pada aktivitas yang sehat dan memampukan individu dan kelompok berdasarkan budaya. Perilaku caring mencakup memberi kenyamanan, kasih sayang, perhatian, memfasilitasi coping, empati, memandirikan, fasilitasi minat, perilaku membantu, cinta, pengasuhan, perilaku protektif, dan lain-lain ya. Ini Leninger. Nah, kalau Leninger ini dia pakar teori keperawatan terkait caring yang dikombinkan dengan kultur atau budaya ya. Nah, jadi Leninger terkenal dengan kulturnya atau budayanya. Apalagi misalnya kita berada di Indonesia, yang dimana kita punya banyak jenis budaya, gak usah jauh-jauh, bahasa daerah saja di Indonesia kita ada banyak sekali ya. Nah setiap setiap daerah antara misalnya Jawa saja, Jawa Tengah sama dengan Jawa Timur itu pasti akan berbeda budayanya, bahkan hingga bahasanya pun ada agak berbeda. Kalau misalkan berbeda, otomatis perilakunya tentunya akan berbeda. Mungkin misalnya kalau kalau kita melakukan perawatan dengan intonasi suara yang tinggi, mungkin kalau di daerah Jawa Timur biasa-biasa saja, karena memang mayoritas memang di sana orangnya nada suaranya tinggi. Tapi kalau di Jawa Tengah, Solo contoh, itu kan dinilai kasar, ya kan? Itu salah satu contoh misalnya terkait budaya. Nah, itu juga berpengaruh tentang caring ya. Ini menurut T. Sillian mengatakan bahwa caring itu udah banyak ya, ada kenyamanan, minat,
kasih sayang, perilaku, dan lain-lain ya, hingga membina kedekatan dengan klien atau BHSP, bina hubungan saling percaya ya. Oke, ini lanjutan dari teori caring. Ini terkait teori nursing menurut Watson. The philosophy and science of caring mempertegas bahwa caring sebagai jenis hubungan dan interaksi yang diperlukan antara penerima asuhan untuk meningkatkan dan melindungi klien sebagai manusia. Jadi caring ini nggak bisa dilakukan oleh personal, tapi harus saling berhubungan. Ada pemberi dan ada penerima. Jadi semacam kayak tindakan kolaboratif ya. Jadi ada yang memberi dan ada yang menerima. Jadi saling bersinergi menjadi satu untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan perawatan pada pasien, sehingga apa yang dimaukan si pasien itu sesuai dengan harapannya si pasien, dan tentunya sesuai dengan tujuan yang diinginkan oleh rumah sakit atau perawatan, yaitu pasiennya sembuh tentunya kan. Nah, sedangkan menurut Griffin ini pada tahun 1983, jadi membagi konsep caring dalam dua domain utama. Jadi si Griffin dia dibagi lagi sama dia. Jadi terkait berkenan dengan sikap dan emosi perawat. Sementara konsep caring yang lain terfokus pada aktivitas yang dilakukan oleh perawat saat melaksanakan fungsi keperawatannya. Jadi pertama terkait sikap dan emosi perawat ya. Jadi emang eh, kelola kelola emosi sangat penting ya. Dengan stresor perawat, beban kerja perawat yang sangat banyak, dengan jumlah pasien yang berbeda, kultur budaya dan lain-lain, kita harus bisa bersikap profesional tanpa membeda-bedakan dan sesuai dengan apa yang diinginkan si pasien. Misalnya si pasien yang satu, pasien mohon maaf misalnya, dia agak budak-budak orangnya, otomatis kita akan keras ngomongnya. Pasien satu lagi misalnya dia orangnya lemah, lembut ya, nggak suka dibentak. Nah, itu teman-teman harus bisa mensituasionalkan pada saat ngomong si pasien A, nada suara saya harus keras, pada saat ngomong sama si B, intonasi suara saya harus pelan ya. Jadi bermain peran. Jadi intinya adalah caring itu kan terdiri dari dua aspek ya, berupa tindakan nyata perawat dalam melakukan peran dan tugasnya dalam memberikan asuhan keperawatan kepada klien, dan aspek afektif perawat seperti perasaan cinta, kultur, belas kasih, kehangatan, serta perasaan yang lain yang mendasari perawat melakukan tindakan caring kepada klien. Ya. Pertama terkait masalah tanggung jawab, peran. Terus yang kedua, feel-nya, feel-nya. Ya, jadi kalau simpelnya gini, kenapa masakan orang tua itu lebih enak ditimbang kita beli di luar? Ya karena kenapa? Orang tua masak menggunakan rasa, dia menggunakan feel, makanya kan terasa nikmat. Makanya kalau kalian misalnya ada yang perantauan lama di luar, pasti saya rindu masakannya ibu, saya rindu masakannya nenek. Karena kenapa? Beliau itu menggunakan perasaan saat memasak. Ada feel-nya di situ, rasa kasih sayang, rasa cinta dan lain-lain. Beda ketika teman-teman beli di warung. Orang yang beli di warung itu mereka mengejar profit, bukan 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 mengejar perasaan ya. Jadi mungkin bumbunya dikurangin ya, biar tidak rugi dan lain-lain. Dari segi taste, rasa udah beda ya. Makanya pasti akan beda feel-nya. Walaupun sama-sama misalnya. Atau contoh misalnya ayam geprek. Ayam geprek misalnya cabang satu sama cabang dua. Ada dua cabang, cabang A sama cabang B. Itu pasti akan berbeda rasanya antara ayam geprek di cabang A sama di cabang B. Karena kenapa? Beda orang, beda cara masak, beda gaya masak. Ya, itu baru beda gaya saja, itu sudah beda rasa. Bagaimana kalau misalnya sudah beda feel? Ya, makanya sangat mempengaruhi sekali. Nah, ini menurut Watson, lanjut terkait Watson, terkait 4 komponen dari caring, yaitu Theory of Human Caring. Jadi pertama, yaitu Transpersonal Caring Relationship. Itu komponen transpersonal caring relationship adalah self, phenomenal field, and intersubjectivity.
Ya, jadi transpersonal, self, diri kita sendiri. Anda sebagai perawat. Terus phenomenal field. Jadi fenomena yang ada di lapangan. Apa sih fenomenanya? Ya, misalkan pasien nggak suka nggak suka misalnya diceramahin. Jangan diceramahin, ubah metodenya. Ya, misalnya pasien seperti ini, jangan seperti ini. Kita harus membaca situasi di lingkungan. Ya. Terus yang kedua, caring moment or caring occasion. Jadi caring moment adalah momen ketika perawat dan pasien bersatu dalam suatu cara di mana kesempatan untuk perawatan manusia tercipta. Ini menurut si Watson ini. Dan di Indonesia itu sudah sering ya dilakukan ya. Yang paling sering itu kalau misalnya di rumah sakit itu di ruangan ICU. Momen ketika misalnya memandikan pasien, ada bantuan dengan keluarganya ya, membantukan keluarganya makan, memberi makan pasien dan lain-lain. Ya, jadi keluarga pasien ikut membantu. Itu salah bentuk caring ya untuk meningkatkan improvement health improvement buat si pasiennya ya. Atau misalkan pada saat kita melakukan inform consent kepada si klien. Ibu, Bapak, saya pengen memasukkan NGT, dibantu menelan ya. Bantu menelan biar lebih mudah. Ya, jadi ini kan juga eh, sistem kolaborasi agar tujuan perawatan tercapai. Ya, coba misalnya si pasien tidak mau menelan atau dia tidak mau dimasukkan, pasti akan susah. Ya, makanya tadi saya bilang bahwa caring itu harus ada dua, ada yang pemberi dan ada penerima. Terus yang ketiga adalah healing consciousness, yaitu menghubungkan kesadaran satu individu untuk caring dengan individu lainnya. Dan yang terakhir ada clinical caritas proses klinikal, yaitu kompetensi caring dalam perawatan yang lebih dikenal sebagai representasi nilai, sikap perilaku perawat yang menimbulkan perasaan dipedulikan dan dipersepsikan oleh klien. Nah, misalnya ya, kita datang, misalnya ini obatnya keras nih. Kalau masuk di bolus atau di vena nyeri. Kita bilang, Ibu, ini agak sedikit nyeri. Kalau misalnya sakit, bilang. Jadi saya bisa pelan-pelan masukinnya. Jadi kita masukin pelan-pelan, kita melihat responnya meringis, kita tegur, oh ibu sakit ya, saya pelan-pelan lagi ya. Nah, jadi kita merasakan apa yang dirasakan si pasien. Sehingga si pasien tuh merasakan, saya diperhatikan nih. Perawatnya bagus nih. Nah, tentunya jadinya apa? Nama kita baik sebagai perawat, nama rumah sakit juga baik. Ya. Oke, itu tadi menurut si Watson. Sekarang menurut si Simon Roach terkait teori keperawatan. Ya. Pertama, itu ada 5 juga. Ada 5, kalau Watson ada 4. Pertama itu compassion atau kasih sayang ya. Tentunya pasti paham terkait caring, kasih sayang. Ini tadi yang sudah sempat saya jelaskan terkait compassion, kompetensi yang 5C ya menurut si Simon ini penjelasannya. Nanti teman-teman bisa baca sendiri. Saya sudah kasihkan ilustrasi tadi di awal ya terkait si Roach ini. Ya, ada compassion, comprehension, confidence, conscience, dan komitmen. Itu sama semua. Terus teori caring menurut Swanson ya. Jadi kita berbicara masalah caring ini sesuai dengan pakar-pakar teorinya ya. Ini si Swanson juga itu pakar teori ya, pakar teori keperawatan. Nah, kalau menurut si Swanson itu perawat, bagaimana cara perawat memelihara hubungan yang bernilai dengan pasien agar mereka merasakan komitmen dan tanggung jawab terhadap dirinya sendiri. Ya, Swanson ini middle range theory. Ya, kalau dari penjelasan si Swanson, si teori caring ini lebih ke arah merujuk hampir sama ya, menyerempet itu ke teorinya Orem. Nah, kalau teorinya Orem itu dia fokusnya ke self care. Bagaimana caranya si pasien mampu mandiri melakukan perawatan. Nah, sedangkan di sini yaitu cara perawat memelihara hubungan yang bernilai dengan pasien agar mereka merasakan komitmen dan tanggung jawab terhadap dirinya sendiri. Jadi kita melakukan perawatan kepada pasien agar si pasien itu sadar tanggung jawab dia bahwa saya juga harus merawat diri saya sendiri. Nah, sehingga muncul kata self care di situ.
Makanya dia ini agak nyerempet ke teorinya Orem si Swanson ini, ya. Jadi kayak gitu. Jadi nanti jadi bukan apa jadi nanti sistemnya bukan hanya si perawat yang memberikan caring, tapi si pasien juga memberikan self care buat dirinya sendiri. Saya harus seperti ini dan begini, ditambah perawat. Jadinya kan ada double care di sini kan. Jadi ada double care dari sisi perawat iya, dari sisi pasien iya. Nah, apa outcome-nya terkait goals-nya atau quality-nya, yaitu ya pasiennya sembuh dong, atau pasiennya rasa sakitnya menurun minimal ya, sehingga sembuh ya intinya. Oke. Ini menurut Swanson. Swanson itu ada berapa? Ada lima juga, lima komponen. Pertama ada knowing, berusaha untuk memahami arti suatu kejadian dalam kehidupan pasien, ya, bla 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 dan lain-lain. Ya, teman-teman bisa baca di situ. Maksudnya adalah, saya sebagai perawat, ada pasien datang mengeluh nyeri. Saya harus tahu nyerinya kenapa, dari kapan, penyebabnya apa kira-kira yang menyebabkan nyeri itu, dan saya membutuhkan cek laboratorium apa untuk mengidentifikasi nyerinya ini disebabkan karena apa. Harus knowing, harus tahu dulu penyebabnya apa. Karena itu kan hubungannya nanti terkait dengan proses keperawatan ya, proses keperawatan. Jadi kita bisa melakukan intervensi yang tepat. Terus yang kedua, being with atau keberadaan. Ya, menghadirkan emosi bersama pasien. Seperti misalnya dia merasa nyeri, mukanya meringis, kesakitan. Kita jangan cuek dong. Oh iya Bu, kenapa? Oh iya, lah, ya. Tapi kita harus ada emosi di situ. Ibu kenapa? Sakit bagian mana? Coba saya pegang. Bagian sini sakit. Dengan intonasi yang lebih pelan dan rendah, agar si pasien merasa diperhatikan. Makanya being with, keberadaan kita, agar kita diakuin, ya. Terus yang ketiga, doing for atau melakukan. Kita udah tahu penyebabnya apa. Kita udah tahu faktor predisposisinya apa, presipitasinya apa dan lain-lain. Sekarang kita doing for, melakukan. Apa yang kita lakukan untuk mengurangi nyeri itu misalnya? Kolaborasi misalnya, itu sudah melakukan interprofessional collaboration. Nanti minggu depan setelah UTS kita bahas ya terkait IPE dan IPC. Nah, buat pengenalan aja. Misalkan udah kolaborasi dengan dokter untuk mengurangi nyeri apa saja, ya kita lakukan itu. Nah, kita udah tahu penyebabnya. Kalau di awal kita tidak tahu kejelasannya, penyebabnya apa, kenapa dia sakit, bagian mana, kita nggak tahu obatnya, kita nggak bisa melakukan perawatan. Ya. Terus keempat, enabling atau memungkinkan, membantu pasien, memfasilitasi pasien agar dapat merawat dirinya sendiri, ya kan? Makanya tadi arahnya ke si orem atau self care yang tadi. Ketika udah tahu, ya kita udah memberikan edukasi kepada pasien. Ibu kalau sakit nanti obat ini diminum, ya salah satu contoh. Ibu misalkan kalau sakit nyeri dikompres hangat dan lain-lain. Kita memandirikan pasien. Kita memberikan tanggung jawab bahwa Anda sakit, ya Anda juga harus ikut membantu merawat diri Anda sendiri. Karena Anda yang lebih mengetahui tubuh Anda, ya kan? Itu. Kita hanya sebagai fasilitator, bertindak sesuai evidence base, sesuai teori. Oh, kalau sakit kasihnya ini, ya kan? Tapi masalah kebutuhan tubuh atau kondisi tubuh yang tahu ya Anda. Saya nyeri, saya harus minum obat. Oh, nggak bisa nih obatnya itu bisa bikin asam lambung naik. Sementara saya punya asam lambung, kan yang lebih tahu Anda. Makanya disampaikan. Jadi seperti itu. Terus yang terakhir, mempertahankan kepercayaan atau maintaining belief. Ya, ini sangat penting sekali bagaimana caranya si pasien itu percaya sama kita sebagai perawat. Ya makanya kenapa di awal itu selalu ada kata BHSP, bina hubungan saling percaya, agar si pasien, si klien percaya sama kita, apapun yang kita lakukan dia percaya, dia tidak netting ya. Ini akan kembali ke sugesti awal tadi, ketika misalnya dia mikirnya enggak, dia stres dan lain-lain, akan mengeluarkan hormon yang dapat merusak tubuhnya dia. Makanya tadi saya bilang bahwa kita buat dia percaya sama kita. Kalau udah percaya sama kita, kita mau apain pasien, dia pasti akan merasa saya berada di tangan yang tepat.
ya. Ini manfaat perilaku caring, ya. Jadi itu dapat mendorong kesehatan dan pertumbuhan individu, ya, dapat memberi pengaruh dalam pelayanan yang berkualitas pada pasien. Jadi manfaat caring itu sangat banyak, nggak cuma buat pasien, nggak cuma buat perawat, bahkan buat rumah sakit itu sangat mempengaruhi sekali, ya. Dari satu kata caring saja itu maknanya luas, ya. Oke. Perilaku caring. Jadi perilaku caring yang dilakukan oleh perawat meliputi pengetahuan, tindakan, ya, dan berbagai 10 faktor, ya. Ada 10 faktor karatif. Pertama terkait membentuk dan menghargai nilai-nilai humanistik dan altruistik. Jadi menghargai nilai-nilai kemanusiaan. Makanya tadi saya bilang bahwa kita harus merawat, kita memanusiakan manusia. Kita menjadikan dia manusia, jangan kita merawat langsung suntik langsung tusuk saja tanpa inform konsen dan lain-lain, ya. Kita harus ada empati, merasakan apa yang dia rasakan, ya. Kedua, menanamkan sikap penuh pengharapan atau kepercayaan, fight of hope, ya. Jadi ini terkait nilai humanistik juga, membantu perawat membantu klien memperoleh kesejahteraan dan kesehatan. Ketiga, menumbuhkan sensitivitas dan atau kepekaan terhadap diri sendiri atau orang lain, ya. Mengembangkan sensitif. Jadi perawat juga harus bagaimana caranya melakukan perawatan secara ikhlas tanpa membeda-bedakan, ya, atau rasis, ya. Ada rasa sikap simpati, empati, ya. Terus yang keempat, mengembangkan hubungan saling percaya dan saling membantu. Ya, ini tadi saya bilang, ya, BHSP, Bina Hubungan Saling Percaya. Terus kelima, meningkatkan dan menerima ekspresi perasaan positif dan negatif. Ya, ketika pasien sakit, otomatis dia akan mengeluarkan ekspresi negatif. Ya, bagaimana respon kita? Ketika misalnya pasien sudah mulai sembuh atau enakan, dia akan mengeluarkan ekspresi positif. Bagaimana caranya kita meresponnya? Memberikan apresiasi atau memberikan reinforcement, terserah. Ya, terus yang keenam, menggunakan metode sistematis dalam menyelesaikan masalah dan pengambilan keputusan. Ya, makanya di awal itu tadi saya bilang bahwa kita harus mengetahui dulu tuh identifikasinya apa terkait proses keperawatan sehingga sesuai SOP. Ini yang dinamakan metode sistematis. Jadi ada pengkajian, diagnosa, intervensi, implementasi hingga evaluasi yang kita udah bahas minggu lalu, ya. Terus meningkatkan proses pembelajaran dalam hubungan interpersonal. Nah, untuk masalah interpersonal nanti kita akan bahas di pertemuan setelah UTS, ya, setelah UTS terkait IPE dan IPC. Terus menciptakan lingkungan yang fisik, mental, sosial, dan spiritual, suportif, protektif, dan korektif. Ini penting sekali kita membuat lingkungan yang sangat kondusif untuk pasien yang sakit. Contoh, pasien punya resiko jatuh. Bagaimana caranya agar pasien itu tidak jatuh tentunya kan? Berarti kita harus meminimalisir hal-hal yang memungkinkan dia jatuh. Contoh misalnya pagar dari bed kita naikkan, ya, dan lain-lain. Sembilan, membantu memenuhi kebutuhan dasar manusia. Ya, kebutuhan dasar manusia apa ya tadi? Biopsikososio spiritual dan spiritual, ya, kultural dan environmental. Misalnya biopsikososial, misalnya dia pengen mandi, itu kan kebutuhan dasar semua, ya, kebersihan, ya. Terus misalnya pengen ibadah, ya, itu juga kebutuhan dasar manusia. Terus terakhir, mengembangkan kekuatan faktor eksistensial fenomenologi, ya, terkait fenomenologis situasi yang ada di situ, ya. Ya, tadi makanya tadi di teorinya si Swanson bilang ada field fenomena, fenomena di lapangan. Kalian harus bisa membaca fenomena lapangan seperti apa. Terus aplikasinya apa? Aplikasi caring dalam keperawatan, yaitu pertama kehadiran, ya. Kehadiran maksudnya itu bukan hadir secara fisik, melainkan komunikasi dan juga memahami klien. Terus terkait sentuhan, ya. Terkadang eh, pasien dia bilang sakit dengan kita sentuh saja. Dia bilang sakitnya bagian mana, Ibu? Kita sentuh. Oh, ini sakit. Pasien itu merasakan diperhatikan. Ditimbang bagaimana Bu sakit perut? Oh, perut kiri apa kanan? Cuma tanya doang. Ya, makanya harus ada sentuhan. Ya, ada touch di situ. Jadi kayak merasa diperiksa si pasien. Oh, saya diperhatikan nih sama perawatnya, ya.
Oke, sekarang perbedaannya apa caring dan curing? Ya, caring dan curing ya tentunya tadi ya kalau caring itu terkait perawatan ya kalau curing ya pengobatan intinya itu saja. Ya kalau curing itu untuk kedokteran ya kalau untuk caring ya ke perawatan. Tapi 70% kesembuhan pasiennya dari caringnya bukan dari curingnya ya. Jadi emang ini nanti akan masuk ke sistem interprofessional education and collaboration. Nah, ini untuk perbedaannya ya. Jadi kalau curing itu adalah tugas primer seorang dokter ya. Sedangkan kalau misalnya caring, tugas primernya perawat. Dua perbedaan-perbedaannya. Oke. Ya, jadi ini salah satu hubungan antara perawat dengan klien. Jadi keberhasilan pelayanan profesional adalah interpersonal antara perawat dengan klien atau perawat dengan dokter atau menentukan proses kualitas alukan keperawatan. Ini nanti hubungannya ke IPE dan IPC. Saya singgung sedikit nanti habis UTS kita akan bahas terkait itu ya. Jadi nursing a helping profession. Perawatan helping profession. Ya, maksudnya adalah perawat yang profesional dapat melakukan perubahan dari perilaku yang maladaptif menjadi adaptif, dari sakit menjadi sehat, dan dari keadaan chaos ke keadaan keseimbangan yang stabil. Itulah luar biasanya kita sebagai perawat ya. Jadi ini lingkup praktek keperawatan. Pertama ada sehat, ya, mempertahankan kesehatannya. Kedua, sakit memperoleh kembali kesehatannya. Tiga, tidak dapat disembuhkan untuk menyadari potensi yang dimilikinya. Dan empat, menghadapi ajal untuk diperlakukan secara manusiawi. Ini hubungan antara perawat dengan klien. Kalau prinsip hubungan perawat dengan klien, pertama ada awareness, kesadaran diri, seseorang sebagai helper, penolong ya, kita sebagai perawat, menghormati, saling percaya, konsep empati, sikap caring, otonomi dan kolaborasi, dan perawat sebagai pembela klien. Ya, ini adalah 10 faktor kuratif menurut Watson terkait teorinya tentang human caring. Ya, ada pembentukan nilai humanistik ya dan lain-lain yang sudah saya jelaskan tadi, sudah saya uraikan sebelumnya. Ini teman-teman bisa baca. Ini adalah 10 faktor kuratif atau the main point untuk teorinya si Watson terkait human caring. Ya. Oke, dan ini adalah the top 10 caring behavior. Ini berdasarkan penelitian ya. Ini sudah diteliti dari beberapa puluh tahun yang lalu ya. Dan intinya sama saja. Caring itu terkait attentive listening, mendengarkan, comforting, honestly, patient, kejujuran ya, kesabaran, responsibility, providing information. Itu pentingnya memberikan informasi kepada si klien. Touch, sentuhan, sensitivity, sensitivitas, respect, calling the patient by name, memanggil nama. Ternyata itu sangat penting ya, merasa diperhatikan. Nah, ini penerapan caring dalam hubungan kolaboratif strategi, memahami diri orang lain, belajar menghargai, mengelola perbedaan, tingkat kemampuan mengatasi konflik, untuk menciptakan win-win solution, mencari solusi yang tepat ya, kuasai keterampilan interpersonal, pahami bahwa kolaborasi merupakan sebuah proses atau perjalanan. Ini hubungan kolaboratif yang kita akan pelajari terkait interprofessional collaboration antara perawat, dokter, klien, ahli gizi, dan lain-lain untuk mendapatkan kepuasan bersama atau uh, improvement health quality. Ya, ya. Sekian dan terima kasih. Jadi itu yang bisa saya sampaikan. Nanti silakan teman-teman pelajari lagi ya terkait konsep caring. Banyak-banyak membaca untuk teori keperawatan ya. Tiap teori keperawatan itu memiliki apa ya? Memiliki uh, base atau pondasi yang berbeda. Ya. Oke.
yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.